Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Masih berkisah tentang duelnya Nabi Musa ditemani dengan Nabi Harun melawan tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian disebutkan juga cerita tentang duelnya itu di dalam surah Taha ayat 70 sampai 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Jadi setelah mereka kalah, yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, kalah, ular-ular mereka dimakan oleh ular Nabi Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Berkatalah Fir'aun, apakah kalian telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian?
Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Jadi kata Firaun, kamu sekalian beriman sebelum aku izinkan? Kalian ini sama bahasa katanya dengan Musa itu. Dan Musa adalah yang mengajarkan sihir. Nah, Nabi Musa dikatakan tukang sihir oleh Firaun. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Jadi Firaun ini ngancam, kalau tetap beriman, aku potong kalian punya tangan kaki secara selang-seling. Jadi potong tangan, umpama tangan kanan dipotong, lalu kaki kiri. Kemudian tangan kiri dipotong, lalu kaki kanan. Nah, Firaun ini ngeri siksaannya. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya aku akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi Firaun ngancam, sudah dipotong tangan kaki dengan cara berselang-seling, kemudian setelah itu disalib lagi, digantung bahasa kitanya, diikat di pohon kurma sampai mati. Maka berkatalah mereka, kami sekalian tidak mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat. Bahasa kitanya, lah enggak apa-apa, biarpun mati kami tetap beriman. Bahasa kitanya begitu tuh. Sekali-kali kami tidak akan mengutamakan engkau daripada bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuslah apa yang hendak engkau putuskan. Nah, jadi tukang sihirnya Firaun ini yang tadinya tidak beriman, mereka beriman. Bahasa kitanya, Firaun, apa terserahmu lah. Kamu mau bikin apa kami ini, mau digantungkah, mau dipotongkah, mau dibunuhkah, terserah bahasa kitanya. Kami sudah pasrah, yang penting kami beriman kepada Allah. Subhanallah, mantap iman mereka ini, kokoh. Padahal cuma sebentar saja waktu itu. Ini yang kita sebutkan kemarin, mereka beriman dikarenakan mereka beradab dengan Nabi Musa. Apa adabnya kemarin ya? Apakah kami yang melemparkan duluan, wahai Musa, apakah engkau? Jadi tanya dulu, tidak langsung main serobot-serobot saja. Permisi dulu bahasa kitanya. Gara-gara adabnya itu, kata para ulama al-hikmah, Allah berikan hidayah kepada mereka untuk beriman. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia saja. Bahasa kitanya, hei Firaun, engkau cuma bisa menang di dunia. Okelah, engkau berkuasa, engkau bisa memutuskan kami mati, digantung dan sebagainya. Tapi cuma di dunia. Di akhirat Allah yang punya kuasa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kami paksakan kepada kami untuk melakukannya. Dan kesalahan-kesalahan kami dan sihir-sihir yang telah engkau paksakan kepada kami untuk melaksanakannya. Jadi minta maaf sama Allah atas perbuatan sihir yang dipaksa oleh Firaun untuk duel dengan Nabi Musa. Minta ampun ya Allah. Beriman mereka. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal adabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
Jadi kalau ada orang datang kepada Allah membawa dosa, belum sempat bertobat, masuk neraka jahanam. Di neraka jahanam tidak mati, tidak hidup. Bagaimana maksudnya? Disiksa, dipukul kepalanya sampai hancur tapi nggak mati. Meraung-raung kesakitan, dicincang-cincang badannya, digergaji, dibakar, tapi nggak mati. Cuman kesakitan saja, dan sakitnya itu beratus-ratus kali lipat daripada sakit yang ada di dunia ini. Yang tadi dikatakan dalam neraka jahanam tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya dibilang hidup, hancur badannya. Dibilang hancur badannya, tapi bergerak-gerak masih hidup. Alias mendapatkan siksaan yang tidak pernah berhenti. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, datang kepada Allah nih, membawa iman, Islam, ihsan, taqwa, bawa amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia, yaitu surga Aden. Salah satu surga yang bernama surga Aden, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari sifat kekufuran dan kemaksiatan. Imam Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Al-Qasim bin Abi Burda, Al-Imam Auza'i dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa setelah para ahli syirik itu bersujud, mereka melihat kedudukan dan istana di surga yang memang dipersiapkan bagi mereka dan dihias untuk menyambut kedatangan mereka. Oleh sebab itu mereka sama sekali tidak menghiraukan dan tidak pula peduli pada ancaman, tekanan dan paksaan Fir'aun. Jadi ketika mereka beriman, tak begitu, sujud mereka, tunduk kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu Allah membukakan hijab. Allah bukakan hijab, surga. Bidadari-bidadari memanggil-manggil mereka. Lalu tidak lagi terasa dengan ancaman, tidak lagi terasa dengan paksaan, tekanan oleh Fir'aun. Ya, nggak ada rasanya, sudah itu hilang. Makanya ya ada orang-orang beriman tuh ya. Orang-orang yang beriman tuh terkadang kita ngelihat di media sosial itu banyak, di Facebook, di YouTube. Orang meninggal dunia itu dia punya wajah tersenyum, tersenyum gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepadanya, dengan akhir hayat nanti mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada orang-orang yang ketika meninggal dunia itu wajahnya tersenyum, giginya kelihatan tersenyum begitu, merekah dia punya bibir, indah dilihat, terkadang dia punya dahi keringatan begitu. Kenapa ini? Karena mereka itu melihat surga. Sebelum di akhir hayatnya itu mereka itu melihat surga. Dan ketika dicabut nyawa mereka, mereka tidak terasa. Nyawa itu tidak lewat, ketika dicabut mereka tidak merasa sakit. Kenapa? Karena sakitnya itu hilang dengan melihat surga tadi. Ketika nyawanya dicabut, hilang rohnya, senyuman ini masih melekat, otot-ototnya masih melekat di pipinya. Jadi kelihatan tersenyum terus. La ilaha illallah. Tapi ada orang yang matinya tuh merangut, jangan orang Banjar, merangut, serem, ya. Serem dilihatnya. Kenapa begitu? Karena dia melihat neraka. Jadi saking takutnya
takutnya merangut mukanya. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Nah begitu ya, diperlihatkan surga sebelum meninggal dunia. Ini dalilnya nih. Jadi ketika mereka sudah melihat surga yang Allah tampakkan sebelum akhir hayatnya, bahasa katanya membuang perangai nih, maka mereka itu tidak lagi merasa takut dengan ancaman tekanan dari Fir'aun. Yang demikian itu karena setelah Fir'aun mengetahui para ahli sihir itu masuk Islam dan mengikrarkan keislamannya secara terang-terangan, serta memuji Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam dengan sifat yang terpuji di hadapan orang banyak. Lalu Fir'aun menjadi sangat terkejut dan heran terhadap sikap dan tindakan mereka itu. Maka Fir'aun pun memerintahkan agar menjauhkan mereka dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Dengan begitu Fir'aun benar-benar terkunci mata hati dan pandangannya, dan ia benar-benar dalam tipu daya yang nyata serta menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun berkata kepada para ahli sihir itu di hadapan orang yang banyak, apakah kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum aku perintahkan, sebelum aku izinkan untuk beriman? Coba lihat ya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ahli sihir ini ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan berapa kemarin? 1000 orang, ada yang mengatakan 20.000 orang, 15.000 orang, bahkan ada yang mengatakan 80.000 orang. Tukang sihir dipanggil oleh Fir'aun, semuanya beriman. Cuman ada yang gak mau beriman, sudah kepala batu, kepala hatinya sudah menjadi betul-betul batu. Apa itu? Fir'aun. Padahal Nabi Musa mengharap Fir'aun yang beriman. Ternyata tukang sihir yang beriman, Fir'aun tidak mau beriman. Kenapa? Karena sudah tertutup mata hatinya. Walaupun begitu nyata di hadapan Fir'aun mukjizat-mukjizat yang Nabi Musa, yang Allah memberikan kepada Nabi Musa, tapi tidak mau beriman juga. Inilah kedustaan yang dikatakan Fir'aun. Setiap orang yang berakal mengetahui bahwa dalam ungkapan itu terkandung makna kekufuran, kebohongan, dan tipu daya. Sekalipun begitu, tipu daya dan propaganda Fir'aun itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Bahkan di hadapan anak-anak pun sama sekali tidaklah laku. Jadi ancaman Fir'aun tadi nggak berlaku. Yang tadinya ingin nakut-nakutin, ternyata dimentahkan semuanya oleh tukang sihir itu. Semua orang baik rakyatnya sendiri maupun yang datang dari negara lain mengetahui bahwa Nabi Musa belum pernah dilihat dan dikenal oleh para ahli sihir tersebut. Lalu bagaimana mungkin Musa dibilang sebagai pakar penyihir yang telah mengajarkan ilmu sihir kepada mereka? Jadi kan Fir'aun ini kan mempropaganda itu, memutarbalikkan fakta. Wah, bahasa kitanya, wajar aja kalian beriman kepada Nabi Musa. Orang Nabi Musa kok yang mengajarkan ilmu sihir kepada kalian. Nabi Musa dituduh tukang sihir, padahal Nabi Musa bukan tukang sihir. Dan mereka ini, orang-orang yang hadir ini termasuk tukang sihir, sebelumnya belum pernah bertemu dengan Nabi Musa. Jadi yang Fir'aun ini ingin menggiring opini masyarakat pada saat itu yang hadir, termasuk tukang sihir ini mempropaganda ya, menggiring opini bahwa Musa lah yang tukang sihir sebenarnya. Ternyata dipatahkan oleh logika mereka. Bagaimana mungkin Nabi Musa tukang sihir? Orang kita baru pertama kali kok ketemu dengan Nabi Musa. Bagaimana dikatakan Nabi Musa guru kita? Nah, itu propagandanya Fir'aun. Sudah dia bohong, mengancam, ya, propaganda, menggiring opini supaya percaya perkataannya dia. Nah, kebenciannya Fir'aun itu kepada Nabi Musa sampai segitunya itulah. Makanya ada istilah ya, kata-kata bijak tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata bijak seperti ini.
berita bohong, fitnah, dan propaganda itu diciptakan oleh pembenci, pendengki, dan orang yang iri. Berita bohong, fitnah, propaganda, dan apapun bentuknya itu diciptakan dari 3 orang: pembenci, pendengki, dan orang yang iri. Lalu diterima berita bohong itu, didengarkan dan diterima oleh orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang mendengar berita bohong yang belum tentu kebenarannya, lalu ditelan bulat-bulat, oh pantasan, percaya dengan berita itu, itulah orang yang bodoh. Nah, jadi tanda orang bodoh itu percaya dengan berita yang belum benar. Dan disebarkan oleh orang yang idiot. Idiot itu alahan daripada orang yang bodoh. Kalau idiot itu mungkin bahasa Banjarnya, mohon maaf nih ya kalau kasar, bungul tambuk. Sudah bungul tambuk lagi. Sudah bungul tambuk lagi. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu jahil murakkab, bodoh di atas kebodohan. Jahilnya itu bertubi-tubi. Nah, kalau dia cuma mendengar, masuk di otaknya dia, di hatinya dia berita bohong tadi, itu orang bodoh itu. Tapi kalau dia nyebarkan berita itu, maka dia bukan lagi bodoh, tapi idiot. Jar orang Banjar apa tadi bilang, bungul tambuk. Sudah tahu berita bohong, disebarkannya lagi. Nah, jadi berita bohong, fitnah, propaganda, provokasi itu diciptakan oleh orang yang pembenci, orang yang pendengki, dan orang yang iri. 3 ini nih selalu membuat berita itu. Diterima sama orang yang bodoh, orang jahil, dan disebarkan sama orang yang idiot. Jar orang Banjar tadi bahasa kitanya apa ya? Bungul tambuk. Ini bahasa nang apa namanya, nang penghabisan bahasa daripada orang yang bodoh ya tadi, bodoh, bungul tambuk. Waktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, masuk ke negara Mesir, ada orang yang datang kepada Imam Syafi'i. Karena kan Imam Syafi'i ini orang alim. Datang ke negara Mesir, banyak orang yang iri. Lalu ada orang datang membawa berita kepada Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, kau dikatain ini sama orang itu. Kamu dikata-katain ini, kamu dikatakan itu, inilah itulah, pokoknya dijelek-jelekin lah, difitnah dan sebagainya. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Sungguh sebenarnya yang jahat itu adalah kamu. Yang jahat adalah kamu. Loh, kenapa kata orang ini? Karena engkau membawa berita itu ke aku. Jadi orang ini ingin memancing emosinya Imam Syafi'i supaya bisa marah, supaya meladeni omongan-omongan orang itu. Tapi Imam Syafi'i tidak terpancing. Malah Imam Syafi'i berkata, kamulah yang sebenarnya yang jahat karena engkau menyampaikan berita itu kepadaku. Apa tujuannya? Supaya aku bisa terpancing, marah begitu. Lalu Imam Syafi'i berkatakan, jangankan aku, Syafi'i bahasa kitanya, Allah saja dikata-katain Allah punya anak. Allah dikata-katain punya anak. Kalau Allah marah langsung Allah binasakan. Tapi enggak, Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Lalu apalah namanya Syafi'i ini? Artinya Syafi'i ini gak ada apa-apanya. Kalau Allah Ta'ala saja difitnah punya anak, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir, lalu apa daya Imam Syafi'i ini? La ilaha illallah. Dan memang sepantasnya begitu ya. Kalau kita ada yang ngata-ngatain, jelek-jelekin kita, buruk-burukin kita,
dan jangan sampai terpancing. Itulah hidup kita ini. Kalau kita sukses, ada tuh aja orang yang iri. Ya, ada kata-kata bijak tuh ya, begini ya, apa ya bahasanya itu ya, banyak orang yang mengharapkan kita sukses. Banyak orang yang mengharapkan kita sukses, tapi hampir semua orang tidak mengharapkan kita lebih sukses daripada dia. Paham gak maksudnya? Banyak orang yang mengharapkan kita sukses, banyak didoain supaya sukses, supaya kaya dan sebagainya. Tapi tidak semua orang mengharapkan kita lebih sukses daripada dia. Ada orang kaya nih, kita ketemu sama orang kaya, dibantu sama orang kaya itu, didoain supaya kita sukses. Ketika kita sukses, alhamdulillah. Tapi dia nggak mau kita ini lebih sukses daripada dia, nggak mau. Kalau kita lebih sukses daripada dia, itu bisa timbul rasa iri. Wah, itu dulu anak buahku dulu, aku yang bantu dulu. Kalau nggak ada aku, nggak ada dia. Itu tuh. Gitu tuh. Dan orang alim bisa kena seperti itu. Orang alim kena bisa seperti itu. Kalau dia tidak mengerti dengan ilmu hikmah, ilmu tasawuf, bisa kena itu. Ada seorang murid belajar dengan seorang guru, belajar, ternyata muridnya ini Masya Allah sukses. Arti sukses itu Masya Allah lebih alim, kemudian jamaahnya banyak, dipanggil di mana-mana. Sang guru biasa-biasa saja. Kalau guru ini tidak punya iman kuat, dia akan iri dengan muridnya. Dan murid ini kalau dia tidak punya iman kuat, dia akan melecehkan atau menganggap remeh kepada gurunya. Dan itu sering terjadi. Guru iri dengan muridnya, murid merasa lebih hebat daripada gurunya. Itu sering terjadi. Tapi kalau guru yang baik nih ya, guru yang sukses itu bagaimana? Kalau dia bisa menjadikan muridnya, tentu dengan izin Allah, kalau dia bisa menjadikan muridnya lebih alim, lebih daripada dia. Kalau ada guru itu ya, punya murid dan ternyata muridnya lebih alim daripada dia dan lebih dari segalanya dari dia, maka guru itu guru hebat, guru sukses. Kalau guru lebih hebat daripada murid itu biasa. Di mana-mana memang begitu. Itu bekas gurunya, pantasan aja gurunya alim, muridnya alim. Oh, gurunya hebat juga. Muridnya aja begitu, apalagi gurunya, kan banyak begitu tuh. Tapi kalau seandainya muridnya lebih hebat daripada gurunya, itu menunjukkan bahwa guru itu sukses. Dengan catatan gurunya tidak ada iri. Dan begitu juga muridnya tidak merasa lebih hebat daripada gurunya. Walaupun dari kasat mata, subhanallah, murid lebih hebat, lebih alim dan sebagainya. Tapi apalah hebatnya seorang murid kalau tidak ada seorang guru? Makanya begitulah kita lihat guru sekumpul, guru-guru beliau ketika mengajarkan beliau di Darussalam. Yang dulu guru sekumpul belajar dengan guru-gurunya, ternyata setelah makamnya tinggi dengan berkat guru Syarani Abdan, maka guru-guru yang pernah mengajar kepada guru sekumpul akhirnya berbalik, guru sekumpul yang mengajarkan ilmu selanjutnya kepada gurunya. Tapi guru tetaplah guru. Guru sekumpul tahu itu guru beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil, dalam satu acara dikatakan ada salah satu guru beliau duduk duluan hadir. Guru sekumpul sebagai tamu ya, sebagai tamu kehormatan, ngelihat ada guru beliau nggak langsung duduk di tengah, beliau salaman dengan guru. Ulun guru minta izin, minta ridha, minta halal. Kata gurunya, ya silakan duduk. Setelah selesai acara, apa yang terjadi? Guru sekumpul duluan keluar pintu mencari sendal gurunya. Mana sendal guru? Beliau sendiri yang menaruhkan sendal guru di hadapan gurunya.
Nah, itu tuh antara guru dengan murid begitu tuh. La ilaha illallah. Tapi zaman sekarang bisa terbalik. Ketika muridnya lebih hebat daripada gurunya, gurunya iri. Yang parah lagi juga muridnya merasa hebat daripada gurunya. Padahal apalah seorang alim dari seorang murid kalau tidak berkat dari gurunya. Sehebat-hebatnya murid masih lebih hebat gurunya, itu pasti itu. Ya, walaupun secara kasat mata mungkin si murid karena dia belajar terus lebih alim. Tapi tidaklah seorang murid menjadi lebih alim kecuali dengan berkat gurunya. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah ada keberangkatan umrah di bulan akhir November, akhir Desember. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 9 hari dengan harga 29 juta rupiah, 12 hari dengan harga 30 juta rupiah, 32 juta rupiah. 32 juta rupiah 12 hari. Siapa ada yang berminat berangkat dengan kami maka segera mendaftar. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji furada, yakni tahun 2024 langsung berangkat haji, kami buka harga dengan harga 185 juta rupiah. Sekali lagi kami buka harga dengan harga 185 juta rupiah langsung berangkat haji tahun 2024 insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.